Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pelajaran kita di pelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Dan di kesempatan ini kita hanya akan mengulangi beberapa pelajaran, beberapa faedah yang terdapat di pelajaran yang kelima. Kenapa di kesempatan ini hanya ini yang akan kita jelaskan tanpa melanjut ke pelajaran yang keenam. Ini ingin kita jelaskan terlebih dahulu ataukah semacam pengulangan dari apa yang telah kita pelajari dari pelajaran 5 ini. Terkhusus di latihan-latihannya, di situ terdapat banyak sekali faedah yang harus kita pahami dengan benar. Dan di pelajaran yang kelima ini, dia termasuk pelajaran yang paling pokok, paling penting di jilid yang pertama ini. Ini termasuk pelajaran yang sebagian penuntut ilmu kesulitan dalam memahami. Namun dia tidak boleh disepelekan karena dia pelajaran yang kelima ini terdapat sebuah tata bahasa Arab yang paling penting untuk kita pelajari. Dan akan sering kita dapatkan saat kita bercakap ataukah saat kita membaca kitab-kitab ulama yang seperti itu. Yaitu pelajaran tentang mudhafun ilaihi. Perhatikan pelajaran tentang mudhafun ilaihi, ini dia. Mudhafun ilaihi. Contoh, sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi ini kata yang pertama. Dan ini adalah kata mudhafun yang disandarkan. Al-mudarrisi kata yang kedua. Ini kata yang kedua. Ini adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun disandarkan kepadanya. Dan jika kita perhatikan kata ataukah susunan kata mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi ini terdiri dari dua isim. Terdiri dari dua isim, dan yang paling pokok yang harus kita perhatikan adalah isi yang pertama. Terdiri dari dua isim, dan isim yang pertama ini mudhaf dan harakatnya bisa fathah bisa kasrah atau dhamma. Beda dengan al-mudarrisi kata mudhafun ilaihi, dia selamanya adalah kasrah. Selamanya adalah kasrah. Kaidah ini atau contoh ini dalam pelajaran mudhafun ilaihi ini adalah dasar pada pelajaran ataukah pada pembahasan mudhafun ilaihi. Dia adalah dasar. Apa artinya dasar? Mudhafun ilaihi ataukah susunan kata mudhafun ilaihi kadang berkembang dan lebih luas dibandingkan dengan contoh ini. Perhatikan, contoh ini menunjukkan sayyaratu ini seperti benda isim. Sayyaratu disandarkan ke al-mudarrisi. Dengan alif dan lam. Sayyaratul mudarrisi yang maknanya kepemilikan sayyaratul mudarrisi. Ini dasar dan masih ada perkembangan ataukah pembahasan yang lebih luas tentang mudhafun ilaihi. Namun yang harus paling penting diperhatikan adalah kata yang pertama, yaitu kata mudhafun. Perhatikan kata mudhafun ini dalam susunan kata mudhafun ilaihi. Kata mudhafun ini kalau kita perhatikan
dia selamanya ya butuh dengan mudhafun ilaihi, selamanya butuh dengan mudhafun ilaihi. Nah, seperti sayyaratul mudarrisi, sayyaratu al mudarrisi, mobilnya Pak Guru. Perhatikan ya, sayyaratu, kata sayyaratu, perhatikan kata sayyaratu, sayyaratu harokatnya adalah dhammah. Kata sayyaratu harakatnya dhammah. Yang mana kita pahami isim secara umum ya, keadaannya ada dua biasanya ya, atau tandanya biasanya keadaannya ada seperti ini ya. Biasanya keadaannya itu yang pertama ya, diawali dengan alif lam, as-sayyaratu dhammah, atau tanpa alif lam, sayyaratun. Nah, ini kata tunggal yang sempurna. Jika ada isim ya, alif lamnya tidak ditanwin, dia ada alif lam, berarti dia telah dia bisa berdiri sendiri. Atau alif lam tidak ada tapi ada tanwin, berarti dia bisa berdiri sendiri. Ternyata di mudhafun ilaihi alif lam tidak ada. Alif lam tidak ada. Tanwin bagaimana? Ternyata tanwin juga tidak ada. Berarti dia butuh penyandaran. Penyandarannya misalkan ke al-mudarrisi, ke al-mudarrisi, penyandaran sayyaratu ke al-mudarrisi ini adalah penyandaran yang tetap, dan kata sayyaratu tidak bisa lepas dari penyandarannya ke sini karena dia tidak memiliki alif dan lam. Alif lam tidak, dan juga tidak memiliki tanwin. Ini yang dikatakan dengan penyandaran. Nah, jika dia ingin berdiri sendiri, tunggal, kata tunggal berdiri sendiri, maka harus di alif lam, as-sayyaratu ataukah sayyaratun, atau dengan tanwin. Ini yang harus diperhatikan. Paling pokok dan paling pertama adalah kata yang pertama, yaitu kata mudhafun ya, kata mudhafun. Kemudian barulah setelah itu kita perhatikan kata mudhafun ilaihi. Nah, sekarang mari kita lihat bersama di percakapan ya. Di percakapan ini perhatikan perhatikan di percakapan ini kita lihat ada mudhafun ilaihi, dan ini termasuk susunan yang pertama atau jenis yang salah satu jenis penyandaran ya. Mudhafun ilaihi. Perhatikan akitabu Muhammadin. Mudhafun kitabu ini tidak di alif lam dan tidak tanwin, berarti dia butuh penyandaran. Disandarkan ke Muhammadin. Muhammadin tanwin. Ya, artinya mudhafun ilaihi bisa tanwin. Adapun yang ada di bagian akhir sebagai kaidah atau contoh ini hanyalah sekedar contoh ataukah dasar. Bagaimana pengembangannya? Ini di atas pengembangannya. Ya, pembahasannya lebih meluas. Nah, ternyata bisa disandarkan kepada tanwin. Yang kedua. Pertanyaan yang seperti ini juga mengandung penyandaran.
perhatikan qalamu man. Ya, qalamu man. Qalamu harusnya alif lam. Tanpa alif lam harusnya tanwin. Ternyata semuanya tidak ada. Tidak ada. Berarti dia butuh penyandaran. Nah, dia disandarkan ke sini. Tapi susunannya berbeda dengan susunan yang lalu. Nah, apa buktinya dia penyandaran? Dia jawabannya di sini. Pulpennya siapa ini? Ini pulpennya Pak Guru. Jadi kata qalamu disandarkan ke sini. Ini juga isim. Ya. Qalamu al-mudarrisi. Nah, ini diantara contoh penyandarannya. Kemudian penyandaran yang selanjutnya, perhatikan kata tahtal maktabi. Tahta al-maktabi. Tahta ini isim atau harf? Isim atau harfun? Tahta ini adalah isim. Isim. Karena dia bisa diawali dengan kata min. Harful jar. Min tahti. Tajri min tahti. Jadi kalau ada yang mengatakan kata tahta adalah harf, maka dia keliru. Ya, keliru. Allah Ta'ala alam. Karena min bisa dimasuk oleh tahta, bisa dimasuk oleh kata min. Kemudian tahtal maktabi ini dikenal sebagai kata keterangan. Makanya fathah. Keterangan tempat. Bagaimana memahaminya? Ya, kita dalam maknanya kita pahami. Ya, kalau diterjemahkan di bawah, ya, keterangan tempat di bawah meja. Makanya dia fathah. Kemudian disandarkan ke al-maktabi, makanya al-maktabi menjadi kasrah. Jadi ini juga termasuk salah satu bentuk mudhafun ilaihi. Nah, ini semakin diperjelas di latihannya. Aina kitabu Muhammadin, tanwin. Nah, ini mudhafun ilaihi dengan penyandaran kepada yang tanwin. Ammarin. Kemudian contoh yang kedua, al-mudarrisi dengan alif dan alif lam. Nah, ini kemudian latihan yang kedua, kita diajarkan bagaimana menyusun, ya, bagaimana menyusun dua kata menjadi susunan mudhafun ilaihi. Nah, kitabun asalnya tanwin, kemudian dhammatain, Muhammadun dhammatain. Saat disusun ke mudhafun ilaihi, maka satu dhammanya hilang, makanya menjadi dhamma biasa saja. Kemudian ditanwin. Nah, begitu selanjutnya, qalamu diubah menjadi qalam, qalamun diubah menjadi qalamu, kemudian hamirun jadi hamidin. Nah, ya, begitu seterusnya. Ini antara contoh cara menyusunnya. Kemudian miftahun, ya, disandarkan kepada yang beralif lam. Ya, ini tetap tidak dihilangkan. Kemudian al-baitu dipindahkan ke sini jadi kasrah. At-tajiru dipindahkan ke sini menjadi at-tajiri. Ini diubah menjadi dhammah. Ini diubah menjadi dhammah. Nah, begitu seterusnya. Ini diantara cara mengubahnya. Latihan yang ketiga, perhatikan baca dan tulis. Ini semakin melatih, ya, bagaimana sejauh mana kemampuan kita, ya, dalam memahami susunan kata mudhafun ilaihi. Makanya kita di sini diberikan latihan. Diberikan latihan penggunaan mudhafun ilaihi. Berikan harakat babul madrasati ini agar kita memiliki pembiasaan. Kemudian himaru ar-rajuli, ya, dan seterusnya, ya. Sayyaratul mudiri, ya, mindilu ammarin, tanwin. Begitu juga kalau, ya, mudhafun ilaihi, kata mudhaf yang ada di awal dimasuk oleh di. Makanya yang asalnya kitabu, ya, berubah menjadi kitabi.
karena dimasuk oleh fi. Adapun li di sini tetap karena dia mudhafun ilaihi. Nah, sama seperti di yang kata selanjutnya min. Ada min. Setelah min jadi kasrah. Dan ini adalah mudhafun ilaihi. Ala maktabi. Ini juga ala maktabi. Nah, latihan yang keempat. Latihan yang keempat. Ya. Aina baitul mudarrisi. Aina baitu diawali oleh aina kata tanya. Nah, baitul mudarrisi, baitul dhamma, kemudian mudhafun ilaihi kasrah. Huwa ba'idun, kembali ke baitun. Ya. Begitu juga latihan selanjutnya. Ya, usahakan mencari mana kata mudhafun ilaihi. Nah, misalkan di latihan kedua ini kitabullah. Latihan ketiga baitullah. Muhammadun Rasulullah. Ya, ini cari yang mudhafun ilaihi. Kemudian perhatikan yang kelima. Yang kelima ini kharajal mudarrisu. Ini sekilas kalau dia mudhafun ilaihi, ya, ini akan sulit bagi siapa yang tidak mampu membedakan kata kharaja ini fiil atau isim. Ya. Ternyata kharaja ini artinya keluar, dan dia kata kerja lampau madhi. Makanya kata yang ada setelahnya dia bukan mudhafun ilaihi. Dia kata ini bukan mudhafun ilaihi, akan tetapi fiil dengan fa'il. Fiil dengan fa'il. Beda dengan ini, dia mudhafun ilaihi. Nah, ya, dan begitu seterusnya di latihan ini, ya, membedakan mana kata susunan kata yang termasuk mudhafun ilaihi. Kemudian ya, di latihan yang kelima, ya, di latihan yang kelima kita dilatih untuk mengetahui kedudukan sebuah kata, apakah dia mudhaf ataukah dia mudhafun ilaihi. Nah, di latihan yang pertama, nomor pertama, nomor 1, di sini yang dihilangkan adalah mudhaf karena di awal. Yang kedua juga mudhaf yang dihilangkan. Yang ketiga rasulu yang dihilangkan adalah mudhafun ilaihi. Kemudian di sini yang dihilangkan kata mudhaf. Al-Quran kitabullah ini mudhafun ilaihi. Khadijatu bintu misalkan, jadi di sini mudhafun yang dihilangkan. Ana ibnu, jadi yang dihilangkan adalah mudhaf. Misalkan sini qalamu, berarti yang dihilangkan adalah mudhaf. Babul baiti, misalkan di sini al baiti, berarti yang dihilangkan adalah mudhaf. Di sini juga mudhaf. Nah, kemudian latihan yang keenam. Ya, setelah kita melewati beberapa latihan di atas, kita seharusnya sudah mampu membedakan ya, susunan kata yang tepat untuk mudhafun ilaihi. Misalkan al-qalamu at-talibi mudhafun ilaihi karena kasrah. Ini kita ubah, ya. Dia bukan kata tunggal yang sempurna, harus dihilangkan alif lam menjadi qalam. Kemudian bintu hamidun, ubah ini karena sudah penyandaran jadi kasrah. Sama seperti ismul waladi. Di sini juga demikian. Babus sayyarati, Rasulullah alif lam hilangkan, ya, alif lam dihilangkan. Kemudian ibnun al-mudarrisi, ini sudah benar. Ibnun hilangkan satu, sisa dhamma. Ya, begitu seterusnya. Nah, kemudian latihan yang ke-8.
Ya, di sini ada isyarat apa kata mudhafun ilaihi, namun tidak nampak sama seperti di Latin yang sebelumnya. Di mana kata ini, ya, kata kitabun di sini, perhatikan, dia tidak beralif lam, tidak juga memiliki tanwin. Artinya ini penyandaran, dia butuh dengan kata ini. Ini kata pertama, ini kata yang kedua. Kata kitabun butuh dengan ini. Makanya saat diterjemahkan, bukunya siapa ini? Ada katanya bukunya siapa ini? Ini bukunya Ahmad. Misalkan hadza kitabu Ahmada atau kitabu Muhammadin. Hadza kitabu Muhammadin. Ada kitabu Muhammadin, ya, kitabu Muhammadin. Ya, jawaban untuk ini, dan ternyata hasilnya adalah mudhafun ilaihi. Nah, itu sekilas ya yang kita jelaskan di kesempatan ini, khusus untuk pembahasan tentang kata mudhafun ilaihi. Nah, sisa ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Beberapa kalimat yang tidak termasuk mudhafun ilaihi, dan di antara penuntut ilmu ada yang keliru dalam membedakan. Contoh kata alal maktabi. Kadang ada yang keliru dan mengira ini ada mudhafun ilaihi, padahal salah. Ini bukan mudhafun, akan tetapi ini adalah harful jar dan ini majrur. Harful jar, ya, dan ini majrur di kasrah karena masuknya ala. Nah, jadi setiap katanya harus diperhatikan apakah dia isim atau harf atau fi'il. Jadi ini kata alal maktabi bukan tidak termasuk mudhafun ilaihi. Lanjut. Termasuk kata yang selanjutnya yang tidak termasuk mudhafun ilaihi, ya, contoh. Nah, misalkan kata khoroja. At-talibani. Khoroja at-talibani. Khoroja telah keluar. At-talibani, dua siswa telah keluar. Dua siswa. Kita melihat sekilas di sini ada dua kata kharaja at-talibani. Ini kasrah. Ya, teman-teman yang sekilas melihat mungkin mengira kalau dia ini adalah mudhafun ilaihi, ya, padahal bukan, ya. Kata kharaja ini adalah fi'il, artinya telah keluar, fi'il madhi. Kata yang kedua adalah kasrah, adalah at-taliban, dan dia adalah fa'il marfu dengan alif. Adapun kasrah kan dia, ya, musanna, dia bukan menjadi kasrah karena penyandaran, karena mudhafun ilaihi. Jadi perhatikan kata yang pertama, baru setelah itu ya kita tetapkan, oh ternyata ini fiil, ini fa'ilnya. Jadi ini bukan mudhafun ilaihi. Nah, kata yang ini adalah kata tahta al-maktabi. Sebagian penuntut ilmu mengira kalau tahta ini sama dengan kata ala.
sama dengan kata ala, di mana dari segi makna memang ada yang mengarah ke situ. Tahta artinya di bawah, ala artinya di atas. Nah, makanya ada yang menyamakan, karena ala ada harful jar, berarti tahta juga harful jar. Nah, padahal ini keliru. Tahta ini adalah isim, ala adalah harful jar. Nah, contoh ya, ataukah yang menunjukkan kalau tahta adalah isim, misalkan sering kita dapatkan dalam Al-Quran disebutkan tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha, kata min tahtiha, min harful jar, tahti dimasuki oleh min menjadi kasrah, sementara kita tahu ini diantara ciri-ciri isim, kemudian dimasuki oleh min, artinya tahta ini dia adalah dia adalah isim ya. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya kata ya tahta al-maktabi ya, ini adalah mudhafun ilaihi. Nah, ini sekilas ya tentang pelajaran penyandaran, yaitu mudhafun ilaihi di pelajaran yang kelima. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.